Oke anak-anak, kita coba bahas tadi dari video pertama soalnya ini. Nah, kita tentukan dulu perbandingan delta R. Di sini delta R-nya dikasih tahu pertama 20, 60 dan 100. Jadi kalau kita lihat nanti delta R-nya ini, maka akan diperoleh hasil perbandingannya 20 banding 60 banding 100. Kalau dikecilkan lagi 1 banding 3 banding 5. Nah, di sini ada nilai 1 banding 3 banding 5. Untuk 1 sendiri berarti nilai delta R-nya adalah 20. Maka kita kaitkan ke interferensi minimum tadi ya, atau interferensi destruktif, yang mana rumusannya sama aja dengan delta S ya, ya. Yaitu delta S atau delta R sendiri adalah N tambah 1 per 2 kali lambda. Kalau kita masukkan N-nya 0 berarti itu untuk yang pertama kali delta R-nya. Lalu N-nya masukkan 0, hasilnya setengah kali lambda. Sehingga kalau delta R1 kita ganti dengan angka 20, maka kita masukkan dia 20-nya kemari, lalu kalikan 20-nya dengan 2. Maka 2 kali 20 hasilnya 40 cm. Lalu kita ubah ke dalam meter, yaitu 0,4 meter. Di dalam soal juga dikasih tahu cepat rambatnya, di mana cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. Maka yang jadi pertanyaan adalah berapa frekuensinya? Ingat rumus frekuensi nak? Yaitu F kali, yaitu F sama dengan V per lambda, atau sama dengan kita masukkan nilainya V-nya 340 meter per sekon bagi dengan 0,4 meter. Nah, di sini meternya bisa kita coretkan sehingga tinggal satuannya per sekon. Per sekon inilah yang kita kenal dengan hertz. Lalu kali 10 kali 10 di bawah. Jangan dicoret nolnya nak ya. Kali 10. Sehingga hasilnya 3400 bagi 4 850 hertz. Nah, berikutnya kita bahas pelayangan. Apa itu pelayangan? Ternyata ada kaitannya dengan interferensi, yaitu peristiwa interferensi dua gelombang yang menyebabkan terjadinya pelayangan, yaitu munculnya bunyi kuat dan bunyi lemah. Tentu ada syaratnya yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi adalah jika besar kedua frekuensinya hanya berbeda sedikit dari sumber bunyinya, atau yang didengarlah kita sebutkan di sini. Yang kedua, arah rambatnya. Arah rambat bunyi tadi, gelombang bunyi sama ya. Nah, di dalam pelayangan ada namanya besaran layangan. Besaran layangan kita anggap. Bagaimana cara menentukannya? Misalnya gini, untuk peristiwa satu layangan sendiri, itu jika muncul nanti bunyi keras, lemah, keras secara bergantian, ini disebut dengan satu layangan. Atau boleh juga yang lemah duluan muncul, baru keras, baru lemah. Ini disebut dengan satu layangan. Lalu misalkan gini, inilah sumber bunyi pertama dengan frekuensi F1. Ini sumber bunyi kedua dengan frekuensi F2. Lalu pendengar ini kita katakan. Nah, dari sini bunyi akan merambat ke pendengar dan didengar oleh pendengar dengan frekuensi F pendengar. Juga sama dengan yang ini. Lalu bagaimana kaitannya dengan rumus pelayangannya? Maka pelayangan itu bisa ditentukan berapa frekuensi yang didengar dari sumber pertama dikurangi dengan berapa frekuensi yang didengar dari sumber kedua. Oke, maka frekuensi kita definisikan Fv ini frekuensi pelayangan, satuannya hertz. F1 adalah frekuensi yang didengar dari sumber pertama, F2 adalah frekuensi yang didengar dari sumber yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat berikutnya tentang efek Doppler. Ada nggak kaitannya dengan pelayangan? Ternyata ada. Ya, efek Doppler ini sendiri adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang didengar atau diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak dari sumber bunyi dan pendengar. Bisa jadi sumber yang menjauhi pendengar atau pendengar yang menjauhi sumber ya. Nah, lalu di sini dibuat oleh Doppler sendiri persamaannya Fv bagi dengan V tambah kurang Vp sama dengan Ps bagi dengan P tambah kurang Vs. Ini Bapak buat seperti ini tujuannya
supaya mudah ingat rumusnya. Nah, S dengan S, V dengan V. Lalu depannya kan tetap sama, V tambah kurangnya kan. Lalu kalau biasanya di buku P tambah kurang PV ini kita kalikan kemari, sehingga yang tinggal adalah F pendengar. Atau bolehlah kita tuliskan lagi rumusnya. Kira-kira jadi gini dia. Nah, di sini ada positif dan negatif, positif dan negatif. Kapan digunakan? Nah, untuk memudahkannya kita ambil ilustrasi berikut. Misalnya gini, ini pendengar. Lalu di sini ada sumber. Lalu sumber ini menghasilkan frekuensi Fs dan merambatkan bunyi dengan cepat lambat bunyi namanya V. Didengarlah oleh si pendengar, ternyata bunyi yang dia dengar pelan. Kayak mana kok bisa pelan? Nah, ini kita asumsikan bunyi menjauhi atau pendengar yang menjauhi, ya. Seandainya sumber bunyi yang menjauhi, maka bunyi yang didengar pasti makin pelan kan? Kita sebutkanlah di sini. Nah, supaya bunyi yang dia dengar makin kecil, bagaimana kaitannya dengan kecepatannya? Apakah kita gunakan pakai tanda tambah di sini? Kalau tanda tambah nilainya makin besar, atau kita gunakan kurang. Kalau kita gunakan kurang nilainya akan makin kecil. Ingat, setiap dia pembagi makin besar, maka frekuensinya makin kecil kan? Maka kita gunakan tanda tambah. Berarti kecepatan sumbernya harus gunakan tanda positif. Nah, ternyata frekuensi yang didengar bisa makin kecil jika pendengar yang kita amati. Nah, supaya frekuensinya makin kecil, bagaimana kecepatan pendengar? Tentu di sini totalnya harus dia makin kecil. Supaya kecil, tentu dia harus dikurangi. Berarti kesimpulannya, kalau pendengar ya, kalau pendengar menjauhi si sumber, maka kecepatannya kita gunakan tanda negatif. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya sumber dengan frekuensi Fs, lalu cepat lambatnya V, dan frekuensi yang didengar ingin kita buatkan lebih besar? Tentu syaratnya sumber mendekati atau pendengar yang mendekati. Kalau sumber yang mendekati, tentu mana rumus yang kita gunakan, positif atau negatif? Kalau kita ingin dapatkan frekuensi yang besar, tentu nilai ini harus kecil, maka harus kita kurangi kan? Berarti Fs-nya harus kita gunakan tanda negatif. Kalau ingin kita dapatkan frekuensinya makin besar, diamati dari pendengarnya, bagaimana syaratnya? Tentu harus kita gunakan positif kan? Berarti pada saat pendengar mendekati sumber, maka di sini kita gunakan kecepatannya positif. Oke. Nah, selanjutnya supaya mudah kita ambil contoh soal berikut ini. Ini contoh soalnya. Seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju ke bandara mendengar bunyi sirene dari menara dengan frekuensi 200 Hz. Berarti ini frekuensi apa? Bunyi atau frekuensi yang didengar? Tentu frekuensi yang didengar ya. Jika sirene memancarkan bunyi, ini dia nak frekuensi sumbernya 1700 dengan cepat lambat bunyi di udara 340, berarti V-nya ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah berapakah kecepatan pesawat udara tersebut dalam kilometer per jam. Oke. Tentu yang pertama kita buat dulu yang diketahui ya. F pendengarnya 2000, kemudian F sumbernya 1700, cepat lambat bunyinya 340. Yang jadi pertanyaan nanti di sini adalah berapakah besar kecepatan pendengar dalam kilometer per jam. Nah, di sini Bapak tuliskan kecepatan sumbernya 0. Kenapa? Karena sumbernya adalah menara. Menara ini kan diam, nggak mungkin menaranya gerak sana gerak sini kan? Oke. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan pembahasannya, maka untuk pembahasan berikutnya